Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam cinta untuk kita semua. Kembali hari ini bersama dengan saya Ayu Arman di acara Channel Ma'arif Institute dan kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita, Mas Hamas Nadli. Oke, Ya, Mas Hamas ini adalah Ketua Siberkreasi di bidang divisi program, tapi sekaligus konsultan Bapeda Provinsi DKI Jakarta. that's right. That's right. Dan hari ini kita akan berbincang soal digital safety. Kita tahu Mas Hamas bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah melebihi hampir 4 juta. Ya, 4 juta? Pengguna internet Pengguna itu 340 juta. 340 juta. Yes, penggunaan mobilnya. Jadi satu orang bisa memakai lebih dari 2 perangkat. Gitu. Kalau sosial media itu sekitar sekarang 210 juta Artinya pengguna wah sosial hampir media. semua manusia tidak bisa lepas Yes. dari digital ya, internet itu. Dan satu sisi bagus, satu sisi juga ada kelemahannya. Betul. Nah, apalagi kita bicara tentang digital safety. Artinya tidak semua digital yang memudahkan kita itu membawa manfaat, tapi juga di situ ada ruang-ruang kejahatan yang dimanfaatkan orang. Nah, kita sebagai pengguna internet itu kesadaran apa saja yang harus kita miliki agar kita juga safety secara identitas, kita juga safety, secara material juga kita safety. Karena ujung-ujungnya data kita juga bisa diuangkan atau bisa menjadi pencurian. Oke, Mbak Ayu. Jadi sebelum saya bicara lebih lanjut ya soal keamanan digital, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ruang digital saat ini sudah layaknya ruang nyata, realitas Oke. sosial yang seperti kita lakukan setiap harinya. Kalau dulu mungkin kita mengenalnya istilah dunia maya ya, oh kita aktif di dunia maya gitu. Zaman-zaman masih Friendster, terus MIRC, Yahoo gitu. Namun kan sampai sekarang, sejak sekarang penggunaan internet semakin masif gitu. Tadi Mbak Ayu juga sudah menyinggung tuh, berarti kira-kira sudah di angka di atas 70% pengguna internet sosial media di Indonesia. Itu sudah termasuk lansia dan bayi balita. Jadi artinya hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan. Itu yang pertama. Lalu aktivitas yang diambil oleh masyarakat kita itu sekitar 8 sampai 9 jam per harinya mereka mengakses internet. Kalau kita potong dengan waktu tidur 8 jam artinya itu 1/3 kehidupan kita di ruang digital. Sudah habis di situ. Sehingga kita tidak bisa lagi tuh menyebut ruang digital sebagai dunia maya. Jadi ya sudah seperti realitas sosial Sudah tidak ada sejatinya. bedanya Sudah antara tidak ada dunia bedanya. maya dan dunia Kita di nyata. sana bisa belajar di ruang digital, bisa berantem, bisa dating sama orang juga di ruang digital tanpa belum pernah ketemu. Banyak sekali kan? Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di ruang digital, sama seperti aktivitas kita di nyata. Dan semakin ke sini dengan perkembangan teknologi juga semakin banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Yosi sebelumnya, ya ada fitur-fitur AI yang sudah makin masif, bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin desain sendiri. Nah, itu menjadi contoh dan menjadi bukti bahwa ruang digital sudah tidak bisa kita nafikan menjadi bagian inti dari kehidupan kita. Nah, melanjutkan terkait dengan digital safety ya, atau keamanan digital, karena tadi kita sudah tahu nih bahwa sedemikian rupa ruang digital saking dekatnya dengan kita. Dan ketika kita bicara keamanan juga, itu artinya sama juga. Kita bicara keamanan di ruang digital, artinya juga kita bicara keamanan kita di ruang nyata juga, di aktivitas kesehari-hari. Kalau di aktivitas sehari-hari, kita kan melakukan beberapa aktivitas yang membuat kita aman ya, misalnya dengan kita memakai helm kalau di kendaraan, lalu kita mengunci rumah, kalau di rumah kalau kita pergi kan kita kunci rumahnya, atau kita HP-nya kita passwordin gitu. Itu menjadi beberapa contoh yang sebenarnya udah kita lakukan dalam mengamankan kehidupan kita. Nah, sayangnya memang masih banyak masyarakat kita yang belum aware nih, atau belum punya kesadaran lebih untuk lebih peka, lebih aware tadi terhadap keamanan di ruang digital. Jadi karena kita belum melihat dampak-dampaknya mungkin secara langsung, tidak merasakan, jadi kita menganggap hal itu hal sepele. Padahal sudah sangat banyak sekali kasusnya. Terakhir misalnya di Direktorat Siber di Kepolisian, tahun 2022 kemarin sudah 4.000 yang masuk
pelaporan. Nah, itu hanya yang melaporkan. 4.000? 4.000 kasus terkait kasus penipuan dan penyalahgunaan di ruang digital gitu. Lalu yang kedua juga di BSSN, Badan Siber Sandi Negara juga melaporkan sekitar 500.000 kasus ketidakamanan di ruang siber, di ruang digital. Salah satunya juga ransomware, lalu virus dan sebagainya, phishing dan sebagainya, yang membuat kita sangat rentan. Dan Indonesia menjadi negara pertama, negara yang paling tidak aman di ruang cyber. Gitu. Itu dilakukan penelitian di salah satu PR digital di Washington kalau nggak salah. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita sangat rentan, Indonesia sangat rentan, masyarakat kita sangat rentan dengan ketidakamanan di ruang digital. Contoh ketidakamanan di ruang digital sebetulnya sangat-sangat banyak. Saya coba ambil contoh yang paling sederhana deh, gitu. HP kita disadap sama orang, disadap. Orang bisa mengakses WhatsApp juga gitu. Kalau kita lagi lupa nih misalnya di internet cafe kita lupa logout, orang bisa lihat WhatsApp kita, bisa menyalahgunakan. Itu yang paling sederhana. Atau yang kedua yang cukup umum juga, akun sosial media kita di cloning gitu. Ada orang kan yang WhatsApp kita di cloning, ngambil profil picture kita gampang banget. Ya, itu sering Googling terjadi, aja, coba googling nama Hamas Nahdli di Google, pasti ada fotoku gitu. Berarti artinya Anda terkenal memang? Nggak terkenal, artinya apapun yang kita lakukan, aktivitas kita apapun di ruang digital, itu nggak bisa hilang, sulit hilang. Jadi kalau udah nempel udah sulit nih. Kalau kita kalau di nyata kita masih bisa ngilangin, orang makin bisa lupa kan. Gitu. Tapi kalau digital tuh orang mau nginget lagi gampang. Itu gampang banget, dan kalau saya juga udah berusaha gitu meminimalisir informasi-informasi pribadi yang sifatnya sangat pribadi di ruang digital, tapi tetap ada hal-hal yang sulit dihilangkan gitu. Jadi mungkin apapun jeda gitu. yang sudah dilempar ke media gitu. sosial itu sulit Betul. dihilangkan. Saya sebetulnya saya sangat mudah nyari Mbak Ayu dulu kuliah di mana, gitu, nomor induknya apa, gitu, nomor induk mahasiswanya dulu, itu sangat mudah gitu. Selama saya tahu nama lengkap Mbak Ayu gitu dengan beberapa clue, itu mudah dicari. Saya beberapa kali melakukan itu untuk cari tahu orang gitu. Itu ternyata sangat mudah karena memang sangat sulit hilang. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya ketidakamanan kita di ruang digital soal privacy tadi, privacy data. Lalu ketidakamanan lainnya apa sih gitu? Ketidakamanan di ruang digital yang lain adalah tadi soal transaksi gitu. Karena sekarang kita bisa berdagang, menjadi pembeli, menjadi penjual di ruang digital dengan banyaknya marketplace dan lain sebagainya, bahkan dompet-dompet digital juga sudah banyak. Itu juga menjadi salah satu potensi ketidakamanan ruang digital. Banyak kan orang-orang yang melaporkan bahwa dia beli barang di toko tapi ternyata barang yang didapatkan berbeda, atau tokonya ternyata tidak ada. Itu banyak sekali. Atau ternyata ada orang yang menggunakan akunnya atau profilnya dia untuk melakukan pinjaman online atau pembelian barang secara online. Karena kan gampang sekarang. Sekarang butuh nomor KTP, foto KTP, gitu. Itu udah bisa kita melakukan transaksi online. Itu jadi salah satu juga. Lalu ketidakamanan ruang digital lainnya adalah banyak orang tidak sadar ketika mereka menggunakan handphone sebetulnya, dan kita mendownload aplikasi apapun ya, aplikasi perbankan, bahkan aplikasi game atau aplikasi fitur-fitur lainnya ya, sosial media, kita sering tidak sadar kalau kita mengizinkan mereka untuk mengakses data kita. Kan biasanya kalau kita download aplikasi kita dikasih pertanyaan kan, apakah kita allow untuk memberikan data kita berupa gambar, kontak gitu, percakapan juga kadang gitu. Itu kadang kita nggak aware di sini tuh. Jadi kadang seringkali kita kasih permission aja, padahal kita belum tahu itu aplikasinya apa sih, sistem keamanan aplikasi itu udah terjamin atau belum gitu. Nah, ini yang seringkali luput, dan jadi menurut saya ya, tidak ada ruang yang betul-betul aman di ruang digital. Sangat-sangat sulit memastikan keamanannya. Yang paling aman kalau mau secara radikal untuk di ruang digital, kita tidak menggunakan internet. Itu yang paling aman, yang paling aman. Kalau kita udah mengakses internet, itu sudah memberikan peluang 1%, 2%, 3% untuk tidak aman di ruang digital. Tapi kan nggak mungkin sekarang. Tadi karena aktivitas masyarakat kita sudah sepertiganya itu di ruang digital, lewat sosial media dan lain sebagainya, kita kan nggak mungkin. Sepertiga aktivitas kita itu sudah di dunia digital, digital ya? Tadi kan 8-9 jam kan. Jadi kita nggak akan sulit untuk tidak menggunakan internet dan sosial media gitu. Salah satu fitur di ruang digital itu sangat-sangat sulit gitu.
lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah hal-hal tadi yang tadi saya sebutkan gitu. Salah satunya adalah ya kita memberikan tindakan-tindakan pencegahan sama seperti kita tadi di luar sana. Kita memakai helm, kita ngunci kamar, kalau lagi mau ngunci rumah. Bahkan ngunci rumah aja masih bisa dibobol orang kan. Kadang ada orang maling kan masuk bobol rumah kita udah dikunci. Sama fitur-fitur keamanan di ruang digital pun masih bisa dibobol sebetulnya. Tapi itu upaya kita gitu. Makanya bahkan Google itu memberikan fitur, salah satu dobrakannya dia adalah istilahnya 2FA, two factor authentication. Jadi dikuncinya 2 kali, udah dikunci pakai biasa digembok lagi gitu. Jadi biar lebih aman. Jadi misalnya kalau ada orang mau ngakses sosial media kita, dia harus masukin password. Nanti setelah password masuk harus diverifikasi lagi lewat PIN. PIN-nya biasanya masuk lewat SMS atau kode tertentu. Jadi 2 kali itu. Dan itu juga masih mungkin sebetulnya gitu. Selama kemampuan orang di luar sana kan juga banyak yang luar biasa ya, kemampuan membobol ya, tergantung kemampuan pembobol si maling itu kan, gitu. Tapi itu setidaknya kita udah berupaya. Itu salah satu cara. Yang kedua adalah sosial media ini kan ruang yang sangat terbuka ya, gitu. Saya sendiri orang yang cukup paranoid di sosial media. Saya tuh tidak lagi bermain sosial media, Instagram, Twitter pakai akun pribadi. Saya hanya menggunakan WhatsApp percakapan. Karena banyak kasus itu tadi, orang dengan mudahnya mengambil data pribadi kita. Minimal dari foto ya, foto itu bisa diakses orang di Instagram gitu. Kalau kita mau benar-benar aman, pastikan memang sosial media kita diakses hanya orang-orang yang kenal dengan kita, yang dekat dengan kita gitu. Kalau di Instagram ada fitur kan private account kan gitu, tidak kita public gitu. Kecuali kita memang public figure, sulit tuh kalau kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu upaya juga. Lalu bahkan di akun WhatsApp pun bisa di cloning tadi. Foto profil kita tinggal diambil, tinggal diakses kan, profil picture kita bisa diakses orang. Makanya kalau WA pun bisa, sekarang udah ada fitur kita bisa menyembunyikan foto profil picture kita dari orang yang tidak kita kenal. Jadi hanya kontak yang kita save kan, yang bisa lihat profil picture orang. Itu salah satu contoh sederhana sih sebetulnya upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan penipuan, terus tadi ketidakamanan di ruang digital. Oke, gitu. Mas. Mungkin itu Mas. dulu. Ya, saya menarik sekali pemaparan Mas tadi. Indonesia adalah negara tingkat keamanan digital paling rentan. Paling tidak aman. Paling tidak aman di dunia. Di dunia. Itu artinya menunjukkan apa? Kesadaran awareness-nya masyarakatnya belum memahami tentang permainan digital. Ataukah memang pertahanan keamanan cyber Indonesia tidak aman? Kurang aman? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sering tadi Mas bilang ada 4.000 yang melapor, itu yang berapa? Modus-modus di digital, modus-modus kejahatan di digital yang sudah terlapor itu biasanya modus-modus apa gitu? Oke. Yang tadi ya, untuk indeks itu tadi sendiri sebetulnya mereka lebih bicara soal perangkat-perangkat teknologi digital yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya adalah perangkat kita itu gampang sekali dikirimi oleh virus, terus phishing gitu. Saya berapa kali email saya itu dapat phishing. Phishing itu adalah jadi ada orang asing mengirimkan kita tautan atau link untuk kita buka, biasanya dalam bentuk percakapan atau dalam bentuk undian. Gitu, nanti kita klik nggak sengaja karena kita kepoan, karena orang Indonesia mungkin kepoan orangnya ya, rasa ingin tahunya besar gitu orangnya, karena kita senang bersosial dan kita orangnya nggak begitu cuek kan, beda dengan negara-negara lain. Jadi kita kadang penasaran nih siapa gitu, atau ada orang ngaku-ngaku teman kita buka. Nah, tautan itu biasanya mengandung virus gitu, dan virus itu bisa banyak hal gitu. Kalau kayak ransomware itu salah satu virus yang sulit banget, itu dia bisa mengakses data kita atau bahkan bisa mengunci data kita. Jadi kita sendiri yang punya data kita nggak bisa buka. Gitu. Nanti biasanya mereka minta tebusan dan lain sebagainya. Itu yang paling umum sekarang, ransomware gitu. Itu yang untuk keamanan di perangkatnya ya gitu. Tapi kalau dalam konteks yang kedua soal awareness masyarakat itu juga jadi poinnya gitu. Karena tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa masyarakat kita masih menganggap ruang digital itu tidak berdampak signifikan terhadap keamanan mereka, jadi masih menganggap sepele. Padahal
kalau kita udah terbobol gitu data-data di ruang digital kita, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Karena kita udah nggak sadar ya, kita kan aku aja di handphone atau di laptop ya, atau Mbak Ayu juga ya, pasti nyimpen foto kakak, foto KTP, Iya, betul. kadang kita ada keperluan upload. Bagaimana kalau ternyata perangkat kita itu udah bisa diakses sama orang? Kan artinya dia udah dapat tuh foto kakak kita, foto KTP kita, gitu dengan tadi virus-virus tadi kan, dengan phishing tadi. Jadi ini seperti rumah, harusnya kita menganggap ini seperti rumah. Ini laptop, handphone, laptop gitu atau komputer itu udah seperti rumah. Kita naruh barang-barang kita di sana, uang kita taruh di sana kan, di rekening, apa namanya, di m-banking, lalu juga data-data dokumen pribadi kita saya ada semua kayaknya di komputer, ada ijazah, ada transkrip nilai gitu, bahkan kalau ada beberapa orang naruh screenshotan percakapan sama mantan A, mantan B itu juga kan, saking nggak mau kehilangan memorinya kan, gitu. Jadi itu udah seperti rumah, ruang digital sebenarnya sudah seperti rumah, dan masyarakat kita harus lebih aware soal itu, dan hal-hal yang bisa dilakukan adalah mulai mempelajari celah-celah keamanan ruang digital itu apa saja sih? Gitu. Ya, apa aja ruang celah keamanan di digital itu dari identitas? Tadi apa namanya? Ya tadi soal kalau di perangkat digital dulu ya, penting kita install aplikasi antivirus, itu penting banget. Jadi apapun ada phishing apapun, dia akan mengingatkan kita untuk jangan diakses. Antivirus yang bagus sudah punya kemampuan itu. Jadi dia ngingetin kita ini berbahaya, orang asing gitu, jangan dibuka gitu. Kalau gitu kira-kira. Terus yang kedua adalah tadi two factor authentication. Jadi kita gunakan fitur itu, jadi aplikasi apapun yang kita punya kita aktifkan 2FA-nya. Jadi 2 kali ngegemboknya 2 kali, tidak hanya pakai password, tapi juga nanti ada PIN yang masuk ke via SMS atau via handphone kita langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah coba kita batasi akses data kita terhadap aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Coba kita review lagi, kan biasanya nanti kalau kita buka pengaturan di aplikasi itu kita bisa mengizinkan dia akses apa saja nih, kan ada akses kamera, akses suara, akses gambar, akses kontak. Kalau dirasa ini aplikasi ini nggak perlu nih akses kontak, ngapain dia akses kontak kita nih, kayak gitu. Itu bisa kita batasi. Kalau WhatsApp kan perlu akses kontak kita kan, biar dia mensinkronisasi. Tapi kan beberapa aplikasi lainnya nggak butuh sebetulnya. Karena ketika mereka bisa mengakses, mereka memiliki data kita, aplikasi apapun, dan aplikasi-aplikasi itu kan tidak kita atur sedemikian rupa ya, tidak diatur oleh negara kita sedemikian rupa. Mereka bisa nurut untuk datanya kita amankan atau tidak gitu. Makanya kemarin sebenarnya sempat ramai kan soal apa namanya, ISP tadi, internet service provider, yang Kominfo dulu sempat ramai kan juga. Itu sebetulnya maksudnya dari kita tuh baik, maksudnya dari pemerintah, dari Kominfo itu adalah untuk memastikan aplikasi-aplikasi yang ada dan masuk di Indonesia, terutama sosial media, itu mereka punya tanggung jawab terhadap data-data masyarakat Indonesia. Sebenarnya tujuan utamanya itu, gitu. Jadi itulah pentingnya soal kita membatasi pemberian akses bagi aplikasi-aplikasi tertentu. Yang keempat juga bisa kita lakukan misalnya penggunaan password yang betul-betul tidak berhubungan dengan diri kita. Jadi passwordnya betul-betul perlu kita cermati gitu. Kadang kayak orang password di Indonesia salah satu yang banyak itu adalah Bismillah 123. Itu banyak banget Bismillah 123. Tanggal lahir. Terus tanggal lahir 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ada juga yang passwordnya Indonesia, banyak gitu. Itu banyak. Itu ada daftar password yang itu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, atau nama dengan 123, Hamas 123. Itu banyak, itu juga banyak tuh orang gitu. Nah, itu mulai coba aware juga kita terhadap penggunaan password akun-akun kita. Gitu. Jadi mulai dipersulit lah gitu, yang tidak berhubungan kalau bisa dengan kehidupan kita. Misalnya apa ya passwordnya gitu, misalnya cangkir 4869, kayak orang kan nggak akan kepikiran ya gitu. Hal-hal gitu itu penting juga. Saya punya temen ini jadi dia itu dulu gamers. Dia itu bisa mengakses akun game orang-orang dengan nyoba-nyoba password, dan dia bisa dapat ribuan akun game itu, dan dia jual akun-akun game itu. Dia bisa dapat duit dari situ. Karena saking mudahnya penggunaan password masyarakat kita, dia coba-coba satu-satu tadi, Hamas 123, Bismillah 123, kayak gitu-gitu. Dan
Dan ternyata terbukti berhasil, banyak sekali akun-akun yang bisa dia dapatkan gitu. Dan salah satu beberapa contoh kasus ada akun Instagram dihack itu juga sebetulnya dari situ juga. Mereka tahu password kita dengan coba-coba tadi. Itu juga itu menjadi salah satu cara. Makanya kita persulit dengan tadi 2FA tadi yang dan paling dasar adalah password itu harus kita persulit sedemikian rupa, harus kombinasi angka dan huruf gitu. Itu. Lalu yang lainnya adalah yang bisa kita lakukan yang pasti dari perangkatnya juga kita kunci. Jangan dibiarkan HP kita tidak dikunci gitu. Kita kasih pola atau kita kasih fingerprint, itu juga penting. Kayak M-banking saya itu fingerprint semua. Kalau fingerprint kan agak sulit yang aksesnya gitu. Dan kalau fingerprint ya dia harus bawa jari saya untuk buka. Itu juga salah satu cara. Jadi pada intinya sebetulnya meskipun kita sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, tidak bisa menjamin 100% keamanan kita di ruang digital. Apalagi kita tidak melakukannya sama sekali. Gitu. Jadi yang perlu kita sadari adalah karena ini adalah rumah, setidaknya kita berusaha melakukan pencegahan semaksimal mungkin gitu, dengan menguncinya, menggemboknya, nitipin ke orang, ke tetangga, kayak gitu kan kalau di rumah. Nah kalau di ruang digital pun juga seperti itu. Perlu kita lebih cermati. Karena kalau udah kejadian, banyak hal yang bisa dilakukan kalau dia udah tahu password HP kita atau dia udah tahu password M-banking kita gitu. Banyak juga orang-orang yang kebobolan gitu kan. Gitu. Kalau M-banking agak lebih sulit kalau M-banking memang. Tapi kalau akun-akun lainnya kan bisa gitu. Dengan mengakses foto kita gitu, mengakui diri kita, itu juga bisa banyak hal yang bisa dilakukan lah. Saya kira itu sih sebetulnya. Mas, sebenarnya yang dibilang kejahatan cyber ini siapa saja sih? Kan Mas bilang mereka akan mengambil identitas kita gitu, yang pengguna internet. Mereka ini siapa? Yang dibilang kejahatan cyber ini siapa? Terus kan mungkin barangkali orang-orang itu tidak punya kesadaran untuk menjaga identitasnya dia, itu kan karena menganggap dia bukan siapa-siapa. Jadi ya wajar aja kalau identitasnya dikasih gitu ya. Nah, apa sih pentingnya identitas kita gitu? Oke. Dan buat apa bagi mereka itu? Gitu. Kecuali aku artis atau orang rich man, rich woman, dia akan awareness-nya. Tapi barangkali bagi yang biasa saja, yang ke sawah apa, mereka tidak menganggap penting dirinya sehingga tidak punya kesadaran pentingnya identitas itu. Tadi yang pertanyaan pertama menarik dan itu sebenarnya tadi memang ingin saya sampaikan. Jadi ketika kita bicara soal keamanan digital itu ada dua segmen sebetulnya. Yang pertama adalah segmen kita sebagai objek yang kita bisa menjadi korban dari keamanan digital, atau yang kedua kita bisa menjadi pelaku. Kita pun bisa menjadi pelaku dan kita seringkali nggak sadar menjadi pelaku yang membuat orang lain tidak aman di ruang digital gitu. Jadi keduanya bisa. Jadi pelakunya atau merekanya itu adalah sebenarnya kita sendiri. Orang-orang di sekeliling kita, siapapun itu bisa melakukan tindak-tindak kejahatan di ruang digital. Misalnya yang paling sering dilakukan misalnya nih. Ini paling sering dilakukan ya. Orang tiba-tiba ngevideoin atau ngefoto kita tanpa permission, tanpa consent, dan lalu dia share ke grupnya misalnya. Misalnya cowok-cowok tuh kan sering tuh ada perempuan dianggap cantik, difoto gitu tanpa izinnya dimasukin, tuh kan udah masuknya kejahatan di ruang digital ya. Pelecehan seksual, terutama seksual harassment di ruang digital. Itu jadi contoh misalnya yang pertama. Atau juga kita diam-diam ngeduplikat WhatsApp pacar kita karena kita cemburu gitu. Padahal kan itu juga bagian kejahatan. Itu bagian dari kejahatan karena kita kan membaca percakapan dia dengan temannya, dengan keluarganya juga gitu. Itu ruang privasi dia udah diambil oleh kita. Itu sama aja kita ngasih CCTV di rumahnya kan sebetulnya. Sama saja seperti itu. Menguntit kan. Itu juga bagian dari kejahatan yang kita semua bisa menjadi pelakunya gitu. Dan masih banyak hal lainnya gitu. Sampai yang paling parah ya itu untuk mendapatkan keuntungan tadi kan. Ada kasus ini baru relate gitu 1 tahun lalu, teman saya cerita nangis-nangis. Jadi saudaranya dia punya foto KTP-nya dia dan dipakai untuk pinjaman online.
Jadi Oh my God, tiba-tiba teman saya ini udah dapat tagihan pinjaman online beberapa juta gitu. Dia tidak pernah merasa menggunakan pinjaman online dan tiba-tiba ditagih kan. Ternyata sepupunya sendiri yang menggunakannya gitu. Jadi kalau dibilang kita bukan public figure nih, sekaligus menyambung ya. Kita bukan public figure, bukan rich man. Ya memang kita mungkin bingung apa yang mau diambil. Tapi kalau yang diambil ternyata bukan diambil. Ternyata kita dikasih masalah gitu. Kayak tadi kita udah nggak punya apa-apa, tiba-tiba nanggung pinjaman online gitu. Itu kan juga masalah. Atau tiba-tiba kadang mungkin kita misalnya ya ada orang yang berpakaian tertutup nih gitu biasanya, terus kadang kan kita suka iseng pakai kayak nggak pakai kerudung gitu atau pakai habis mandi biasa lah gitu, pakaian yang menurut kita itu kita doang yang lihat. Tapi ketika bisa diakses oleh orang lain, handphone kita atau perangkat kita itu kan bisa disebar-sebar, bisa diumbar gitu. Hal yang gitu kan juga sangat penting buat kita kan, soal apa namanya privacy fisik kita, itu juga bagian dari yang perlu kita jaga. Jadi banyak betul sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita tidak mengamankan perangkat digital kita. Kayak gitu, Mbak. Malah sekarang kecenderungannya orang semakin banyak yang narsis. Dengan sukarela membagi-bagikan pengalaman setiap momen-momen dan betul. per detik-detik itu. Per detik bahkan setiap momen apa saja itu dibagikan gitu. Ya itu poin yang menarik juga ya, tadi saya belum singgung ya. Jadi kalau kita mungkin sering dengar ya saring sebelum sharing ya, atau istilah oversharing gitu. Dan ini memang terjadi di masyarakat Indonesia, kayak tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Oversharing itu sudah sangat luar biasa. Orang bisa menceritakan kejelekan pasangannya gitu, suaminya atau istri atau keluarganya di ruang digital dengan niat apapun ya. Lalu juga menjelaskan isi rumahnya, kamarnya gitu. Hal-hal yang tadinya dianggap privasi, hal yang tabu, menjadi hal yang tidak tabu lagi dan menjadi konsumsi publik. Dan itu yang menurut saya ketika itu udah masuk etika digital dan budaya digitalnya itu udah sangat luar biasa berbeda dengan apa yang telah kita yakini di ruang nyata kan. Ya kalau kita kan tiba-tiba ada orang masuk kamar kita kan juga pasti akan tidak senang gitu. Dan mereka merasa maksudnya dengan bahagia dan bangga dia memberikan itu gitu bukan dalam ketidaksadaran, mereka sadar membagikan itu gitu. Ya, banyak faktornya sebetulnya. Kalau secara apa namanya psikologis, lalu secara sosiologis juga banyak faktornya mengapa masyarakat melakukan hal tersebut. Ada orang-orang yang melakukannya memang looking for attention ya. Jadi mencari perhatian. Ya, mungkin secara sosialnya dia tidak merasa mendapatkan perhatian di lingkungan masyarakat. Dia merasa ruang digital menjadi salah satu cara gitu. Bahkan dia menjadi orang lain seringkali. Ada istilahnya apa ya? Catfishing gitu. Kayak catfishing, dia pakai foto orang lain atau dia menyamar untuk untuk mendekati seorang perempuan atau lelaki kan, itu banyak kan itu kasus. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Itu salah satunya kayak tadi karena faktor sosial, atau juga ada orang yang melakukannya karena faktor ekonomi. Misalnya yang kasus kemarin yang cukup ramai, misalnya dia apa namanya adegan diguyur mandi untuk dapat uang, itu juga. Atau orang-orang yang sharing banyak hal lah, sharing soal pribadinya, curhatan itu jadi vlog dan lain sebagainya. Ya karena untuk mendapatkan duit karena memang ruang digital menjadi salah satu ruang yang cukup mudah juga untuk mendapatkan uang gitu. Ada beberapa aplikasi kan yang menggunakan saweran kan, seperti TikTok itu juga akan disawer dengan bunga, disawer dengan apa, itu kan bisa dijadiin duit, bisa dikonversi jadi duit dengan konten-kontennya. Jadi itu masuknya memang udah masuk ranah budaya dan etika digital. Ada nggak sih polisi digital? Apakah nggak ada polisinya di dalam dunia digital itu? Kalau di kepolisian setahu saya itu ada polisi siber gitu, polisi siber. Cuman memang kalau polisi siber itu wewenangnya terbatas karena balik lagi. Karena ruang digital itu sama seperti realitas sosial yang nyata, kasus-kasus yang akan ditangani adalah kasus-kasus yang dianggap meresahkan, dan artinya perlu ada pelaporan. Perlu basicnya ada pelaporan dari masyarakat. Ketika itu tidak ada pelaporan ya agak sulit juga kita mengecek satu persatu. Kalau itu dilakukan mungkin udah banyak banget
Maksud orang-orang saya di dipanggil. cyber itu pun artinya lintas batas ya. Lintas batas, lintas siapapun bisa Iya, mengakses betul. dari berbagai negara. Nah di digital itu ada nggak polisi-polisi digital, bukan Oh gitu. polisi-polisi digital gitu. Kalau itu dilakukan oleh di tiap aplikasi sebetulnya. Jadi aplikasi Oh. itu punya sebuah sistem secure system yang bisa membatasi individu, memblokir yang dianggap menyalahgunakan aturan tertentu gitu. Dan beberapa sudah auto system, beberapa harus dilaporkan dengan apa konsep report kan, akunnya di report misalnya. Cuma sayangnya memang itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemilik-pemilik aplikasi karena mereka sadar betul mereka tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang berada di sebuah negara gitu. Jadi karena mereka kan basisnya adalah dunia ya, global, bisa diinstal, bisa di-download oleh siapapun. Jadi ya aturannya aturan aplikasi tersebut gitu. Jadi ada beberapa aplikasi meskipun sudah oleh pemerintah Indonesia misalnya sudah diblokir, tetap bisa diakses dengan VPN, dengan IP address yang berbeda, itu gampang sekali diakses. Karena pemerintah atau negara manapun tidak bisa sepenuhnya memblokir akses sebuah aplikasi tersebut gitu. Gitu karena itu basicnya global ya gitu di negara manapun. Jadi pada akhirnya kalau bicara soal keamanan digital, yang paling bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri gitu. Kita kan bagaimana kita menjaga ruang-ruang privasi kita tadi dengan beberapa langkah yang tadi sudah saya jelaskan beberapanya. Itu jadi upaya kita untuk menjaga. Dan ya ayolah, maksudnya teman-teman gitu, apalagi yang teman-teman yang masih muda, generasi milenial, Gen Z ataupun orang tuanya, kita ajak bareng-bareng untuk mulai aware terhadap keamanan di ruang digital gitu. Kita nggak mau nanti kita suatu saat menjadi korban apapun, soal transaksi, ekonomi gitu, lalu korban tadi privacy data atau hal-hal yang kita anggap tabu itu ada di ruang publik, soal keluarga kita, diri kita, itu perlu kita jaga sedemikian rupa. Gitu. Karena kalau udah masuk di ruang digital itu sudah tidak bisa dihapus. Itu yang perlu digarisbawahi. Apapun yang sudah keluar di dunia digital itu kita sangat sulit untuk menghapusnya. Sangat sulit dihapus. Jadi mungkin remindernya don't oversharing ya. Don't oversharing, yes, betul sekali. Gitu. Udah nggak bisa mundur ke belakang tuh, udah nggak ada penyesalan kalau di ruang digital. Kalau di ruang nyata orang bisa lupa, lama-lama lupa gitu, orang bisa lupa lama. Tapi ruang digital lupa nih. 5 tahun lagi tetap bisa dicari lagi gitu. Anak cucu kita bisa mencari lagi informasi tersebut. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin di garis bawah ya, karena kita tidak bisa lepas dari dunia digital ya Mas ya, karena semua akses sudah kita menggunakan internet, tapi kita harus punya kesadaran, awareness-nya tentang keamanan digital kita. Yes. Pertama, apa saja tadi Mas? Oke, jadi yang pertama tadi, saya ambil yang terakhir dulu tadi, kita tidak oversharing, jadi saring sebelum kita sharing, itu yang pertama. Saring sebelum kita Yang kedua, gunakan fitur-fitur yang disediakan untuk menjaga keamanan ruang digital. Salah satunya adalah 2FA tadi, two factor authentication. Kita gembok 2 kali akun-akun yang kita anggap personal, gitu fitur-fitur. Terus yang ketiga adalah kita gunakan password yang kompleks, gitu, tidak sederhana, karena ini menjadi hal yang paling dasar untuk bisa dibobol orang lain. Yang keempat adalah kita tidak asal buka tautan dari informasi dari manapun gitu, apalagi yang bukan tidak kita kenal. Kita cross check terus, kita validasi lagi, kan udah banyak sekarang fitur-fitur untuk meng-cross check, ada get kontak misalnya dan lain sebagainya. Kita pastikan itu adalah informasi yang benar gitu. Ini juga bagus juga untuk mencegah kita dari hoax dan disinformasi. Dan yang kelima juga kita bisa lakukan adalah yaitu perangkat hardware-nya rumah kita jaga juga untuk kita gembok, kita lock gitu, biar tidak bisa diakses ketika kita kehilangan atau kita lupa gitu. Banyak. Dan yang tadi bisa juga yang keenam, kita jaga identitas pribadi kita di ruang digital, jangan di-share, jangan pernah upload foto KTP atau lagi di storyin, nick-nya itu sangat berguna buat pinjaman online. Kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Iya, betul. Mas, tapi memang kita itu memang sudah digiring menuju sana ya. Maksudnya segala sesuatu itu terbuka ya. Yes, kita digiring secara tidak sadar. Digiring sebagai satu ya one word ya. Tatanan dunia baru itu satu sistem, semua terbuka, tidak ada yang. Yes, betul. Karena
Jadi kalau kita kan pada pembicaraan ini kan lebih banyak bicara dampak negatifnya ya soal keamanan digital. Tapi di satu sisi memang ruang digital dengan keterbukaannya punya pengaruh yang luar biasa gitu dalam sebagai apa ya? Sebagai ruang aspirasi bagi masyarakat, ruang mereka mengkritisi, ruang mereka melaporkan itu jauh lebih terbuka. Jadi kalau sekarang harus viral dulu baru diusut, nah itu salah satu contoh dampak positif sebetulnya dari hadirnya ruang digital gitu. Cuma tadi kita perlu menggarisbawahi adalah kita perlu membedakan mana ini ruang private, mana ini ruang public, mana ini adalah isu personal, mana isu publik gitu. Yang perlu yang itu akan kita tampung gitu. Jadi kayak isu personal misalnya soal kasus rumah tangga orang lain, entah siapalah itu kan nggak perlu ya untuk kita saring, untuk kita komentari karena apa namanya itu bukan isu publik gitu. Tapi kalau isu-isu publik berbicara soal transparansi pemerintahan, lalu bicara soal kasus-kasus kekerasan di luar sana, arogansi dan lain sebagainya di jalanan itu bisa kita konsumsi. Mungkin itu sih sebetulnya basicnya kita harus lebih clear membedakan mana itu isu private, mana isu publik. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk menjaga keamanan kita di ruang digital. Oh ya, satu lagi, bagaimana kita bisa membedakan ini akun benar dan akun palsu? Ini mau menjelang pilkada atau menjelang... Oke, jadi mungkin kaitannya bukan hanya soal akun ya, soal informasinya juga ya. Kalau di Siberkreasi kita punya beberapa domain yang bisa digunakan untuk mengecek kebenaran informasi. Ada cek fakta, cekfakta.com itu ada turnbackhoax.id itu juga. Jadi kita setiap hari update tuh, ada informasi apapun yang itu fake, yang itu hoax, misinformasi, disinformasi, itu pasti kita sertakan. Nah, kalau masyarakat ingin mengecek juga bisa lewat situ. Kalau untuk akun sendiri banyak cara ya. Yang paling bisa kita lakukan adalah yang pertama ya kalau public figure biasanya punya centang biru ya. Tapi kalau orang-orang biasa gitu atau pejabat publik yang bisa kita lakukan adalah cari informasinya dulu. Kadang nggak gampang sih gitu karena bikin akun palsu tuh bisa dalam sekejap gitu dengan sangat mudahnya. Tapi kalau akun-akun teman sendiri kan gampang ya. Kita tinggal cross check dulu ke nomor HP-nya. Ini benar kan nomornya? Kan banyak tuh kasus juga tuh, kasus minjem duit pakai akun, pakai WA palsu. Itu yang sering terjadi sekarang itu. Sering banget, betul gitu. Dan kalau itu biasanya kalau saya ada yang minjem duit, saya telepon langsung atau saya ajak video call. Saya itu pasti saya lakukan, saya ajak video call. Ini benar gak dia yang ngechat orang ini gitu? Takutnya HP-nya juga hilang dan lain sebagainya. Oke, thank you Mas atas obrolannya siang ini. Sama-sama. Ya, penonton Ma'arif Channel, kita semua sudah merasakan dampak positif dari digital, internet, tetapi juga kita harus punya awareness tentang keamanan digital ini karena ada celah-celah bahaya yang bisa mengundang ancaman atau bahaya atau yang memalukan gitu ya. Oleh karena itu saya hanya pesan satu bahwa don't over sharing and pastikan data-data kita terlindungi. Tadi ada kata-kata yang bagus dari Mas. Apa tuh? Yang mana tuh? Saring before sharing. Itu bagus. Saring before share. Jadi itu quote-nya. Oke, thank you dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.